Shalom. Salamnya ndak semangat. Shalom. Inang sendiri kalian berapa ini? Ada 50 kali ini Kak Yosya. Kok kalah suaranya dengan suara Inang yang cuman sendiri? Ulangi. Shalom. Shalom. Itu baru hebat, luar biasa. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah yang hadir di rumah Tuhan dan yang belum bisa hadir di rumah Tuhan karena situasi yang belum mendukung penuh ya. Kita akan memulai ibadah kita, tapi kita yuk berdoa dulu masing-masing ya. Kita berdoa. Amin, kita berdoa. Tadi sudah selesai, sekarang kita bernyanyi dengan gembira. Yuk kita nyanyi Kak Yos. Kita bernyanyi. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku Yuk jawabnya. berdiri semua. Berdiri semua. Jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Sekali lagi semua. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Semua. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh girang, ku jawab apa adik-adik? Ku jawab ya, Ku jawab ya. ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Yuk, lopit tangannya, kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Silakan duduk. Nah, kita akan mengucapkan bersama-sama perintah Tuhan. Yang pertama sudah baru-baru kita tatap muka, yang kedua minggu kemarin. Sekarang kita yuk yang ketiga sama-sama ya. Tapi sebelumnya Inang bacakan dulu dari depan, disimak. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Sekarang sama-sama semua yang ada di ruangan ini yuk. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Sekali lagi ya. Ya, sekali lagi.
Kan sudah rindu kan? 2 tahun nggak mengucapkan firman Tuhan sama-sama ya. Yuk, titah ketiga lebih nyaring dari tadi. Yuk semua, titah ketiga, jangan Tuhan Allah dengan karena akan menghukum orang yang menyalahgunakan demikian hukum Tuhan. Yuk kita berdoa. Lopit tangannya sayang. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi Kak Yos. Ayo adik-adik kita bernyanyi lagi. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Berdiri semuanya. Ya, harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang kepadanya sekarang. Kita akan mohon pengampunan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita semuanya sama-sama mengucapkannya. Lopit tangan, kita berdoa yuk. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Silakan duduk. Hari ini kita akan bersama-sama mengucapkan ayat bulanan kita sebagai epistel di minggu ini. Siapa yang masih ingat ya, angkat tangannya. Ayat bulanan kita apa ya? Coba angkat tangannya. Lupa semua. Padahal ini ingat, tapi Inang tahu kalian itu malu-malu. Angkat tangan gak apa-apa lah ya. Inang ingat lah, Inang bacakan dari depan. Filipi berapa sayang? Filipi 1, betul ingat rupanya tapi malu-malu. Filipi 1 ayat 6. Inang bacakan dari depan, setelah itu kita baca sama-sama ya. Demikian firman Tuhan. Filipi 1 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhirnya Yesus, pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ada bacaannya enggak Bang Jo di depan? Ada? Adakah Kak Yos? Enggak ada. Oh enggak apa-apa. Tapi bawa Alkitab ya. Yuk kita baca sama-sama. Yuk. Filipi 1 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan, kita berdoa.
Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi Kak Yos. Oke, kita bernyanyi adik-adik. Yuk semuanya kita sama-sama ucapkan pengakuan iman dengan semangat. Itu tandanya kita lagi gembira ya. Jadi jangan kecil-kecil suaranya, nyaring-nyaring ya. Aku percaya semua. Yuk. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, kita bernyanyi. Adik-adik kita bernyanyi lagi. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku kan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan selalu bersamamu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti
dari awal adik-adik. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti suaranya dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku kan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan selalu mendoakanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti apa? Seperti celana dengan baju. Oke, kita akan mendengarkan pengumuman atau warta sekolah minggu ya. Kak Yos, yuk wartanya yuk. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Buat yang online juga selamat hari Minggu ya adik-adik. Semoga kalian bisa mengikuti ibadah ini dengan penuh kesadaran dan penuh dengan semangat pagi hari. Adik-adik, hari ini seperti biasa masih online. Buat yang belum sekolah, maaf ya adik-adik, tapi itulah yang harus kita lakukan ya. Dan juga jangan lupa prokes kesehatannya juga. Buat adik-adik di sini, terima kasih sudah datang kepada di dalam sekolah minggu kita hari ini. Nah, pengumumannya yang pertama masih kita tetap online dan semi online. Semi online maksudnya itu offline. Dan yang kedua yaitu kita rencananya akan bagi liturgi. Tapi sabar ya adik-adik ya. Sabar karena liturginya akan dibagikan. Dalam bahasa apa Ibu Guru? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya, nanti Inang yang guru sekolah minggu akan buat liturginya yang dibagikan dengan adik-adik. Harus dihafal. Ya. Karena pasti kan otaknya pintar semua menghafalnya. Ya adik-adik. Kemudian selanjutnya adalah jangan lupa jaga protokol kesehatan. Masker tidak boleh dibuka selama ibadah dan jaraknya harus jauh-jauh supaya COVID-nya hilang dari muka bumi ini. Adik-adik, jangan lupa tetap semangat, tetap belajar yang giat. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Kita bernyanyi karena kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Oke Kak Yos. Tuhan, ayo kita bernyanyi adik-adik. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Ayo semua. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Iya. Buka Alkitabnya. Tertulis di dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai ayat 10. Ini firman Tuhan lumayan panjang ya. Yang di rumah supaya dibimbing orang tua, didampingi, dan bisa dibacakan untuk mereka ya. Ya, beginilah firman Tuhan. Saya yang baca ayat 1, anak-anak sekolah minggu yang baca ayat 2, saya baca ayat 3, ayat sekolah minggu baca ayat 4, begitu sampai habis ya. Beginilah firman Tuhan. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Ayo. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Demikian firman Tuhan. Kita akan diarahkan dengan satu kata, yaitu memanggil. Dan setelah kita tahu apa itu memanggil, maka kita diarahkan dengan menjawab panggilan. Ya, adik-adik sekolah minggu, siapa yang pernah dipanggil? Panggil mamanya, "Natalia," katanya kan, baru si Majunta. Semua ada yang panggil namanya di sini? Pernah. Di gereja pernah dipanggil pas liturgi pertama.
Siapa namanya dipanggil satu-satu, disebut satu-satu namanya. Dipanggil namanya. Maka ada juga lagu yang mengatakan, dengar ya panggil nama saya, ya kan? Dengar ya panggil namamu, dengar ya panggil nama saya, juga ya panggil namamu. Lalu ku jawab ya, lah, oh giranglah Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oke? Siapa yang memanggil? Tuhan Yesus. Siapa yang memanggil? Pak Pendeta. Siapa yang memanggil? Guru sekolah minggu. Siapa yang memanggil? Mama di rumah, bapaknya di rumah, orang tuanya di rumah. Siapa yang mendengar? Tunjuk tangan. Yang tidak mendengar jangan tunjuk tangan. Yang memanggil siapa? Tuhan. Siapa yang dengar? Oke. Yang tidak dengar? Enggak ada ya. Dipanggil oleh Emang Pendeta, tunjuk tangan semua sekolah minggu. Siapa yang dengar? Tunjuk tangan. Yang tidak dengar? Enggak usah tunjuk tangan. Dipanggil guru sekolah minggu, ayo kita nyanyi, ku jawab ya. Siapa yang dengar? Oke. Turun tangannya. Dipanggil mamanya di rumah, siapa yang dengar? Oke. Turun tangannya. Panggil bapaknya di rumah, siapa yang dengar? Turun tangannya. Oke. Sekarang menjadi pertanyaannya, setelah mendengar apa yang dilakukan? Ini dia. Dengar memang iya kita dengar, ya kan? Panggil mamanya di rumah. Siapa namanya misalnya ya? Rini. Siapa lagi? Ririn. Dipanggil kan? Di rumah. Setelah dipanggil, kita dengar. Oh, aku dipanggil. Tapi lalu dia balik. Duduk lagi dia. Itu mendengar. Mendengar sepintas aja. Didengar oleh telinganya suara mamanya yang manggil. Lalu dia sembunyi. Itu tidak benar. Siapa yang pernah gitu? Dipanggil mamanya di rumah, disuruh ngambil sapu, lalu dia sembunyi. Sembunyi dia. Biar situ nyari-nyari mama. Ada seperti itu. Siapa pernah gitu? Saya pernah kayak gitu waktu kecil. Panggil mama saya sembunyi. Karena saya tahu kalau saya itu disuruh mau nyapu rumah. Lalu saya sembunyi. Setelah sembunyi, mama saya nyapu sendiri. Setelah disapu, saya muncul. Dari mana kau tadi? Hehehe. Tak tahu kan? Langsung dicubit. Kau bandal kau. Masih kecil sudah bandal. Dicubit langsung pahanya, lalu nangis. Siapa pernah gitu? Ayo. Atau dibilang dia pulang dari pasar ini mamanya, dia bawa goreng.
bawa kue. Kan dari pasar itu banyak bakteri. Mungkin ada COVID, dibawa, diletakkan di meja belanjaannya kue itu. Langsung dia anaknya langsung mau diambil. Lalu mamanya bilang, jangan, tunggu dicuci dulu, tunggu disemprot dulu. Lalu kita tidak mendengar, langsung buka. Siapa pernah kayak gitu? Belum dipersilahkan sudah melanggar. Ih, baik-baik ternyata anak sekolah minggu jeruju ini ya. Nggak pernah kayak gitu ya. Atau naik motor, dia masih kecil, langsung naik dia, belum naik orang tuanya, belum disuruh, ya kan? Langsung naik dia sendiri, jatuh dari motor, udah jatuh sakit kakinya, karena tidak mendengar. Jadi apa Amang Pendeta? Mendengar itu harus dilakukan. Ya, bukan hanya dengar-dengar gini. Ada suara. Tapi kalau kita dengar datang orang tuanya, baik-baik kau belajar biar nilaimu bagus. Dengar, bukan hanya dengar kuping, tapi harus jelas belajar. Itu yang mendengar. Oke, adik-adik sekolah minggu, siapa yang dengar saya sekarang? Oke, siapa yang mau baik-baik belajar di rumah? Gak usah lihat kawannya. Siapa yang malas? Gak ada yang malas ya, karena sudah mendengar firman Tuhan. Siapa Samuel? Samuel itu dia adalah yang dipanggil Tuhan menggantikan siapa? Menggantikan Eli. Jadi orang itu tidur di rumah Tuhan karena orang ini melayani di rumah Tuhan. Tidur, lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel, katakan. Tuhan memanggil, Samuel, lagi di mana? Dia dengar. Setelah dengarnya, dipikirnya Eli yang memanggil, lalu dia lari ke Eli. Eli udah tidur. Lari dia. Pak, kan nggak memanggil saya? Enggak, saya tidak panggil kau. Pergilah lagi, kau tidur. Kau dengar-dengar mungkin yang lain, mungkin Eli kan? Lalu dia tidur lagi. Udah mimpi nih. Ada lagi yang manggil, Samuel, Samuel. Dipanggil lagi. Siapa ini? Mungkin bapakku. Pergi dia. Setelah pergi, bukan saya yang manggil, kata Eli. Pergilah kau tidur lagi. Kalau dipanggil lagi nanti, bilanglah, berbicaralah Tuhan. Berarti Eli sudah tahu kalau Tuhan yang memanggil. Tapi dia tidak mau beritahu Samuel. Kenapa? Supaya Samuel tahu benar-benar itu Tuhan. Gitu kan? Jadi bukan karena cerita orang baru dia percaya kepada Tuhan yang memanggil, tetapi karena benar-benar dia dengar, ini suara Tuhan. Gitu kan? Ini suara Tuhan. Dia pergi tidur lagi, dipanggil, Samuel, Samuel. Mungkin bukan gitu suaranya. Masa Tuhan kayak gitu suaranya? Samuel. Mungkin kayak gitu ya, agak besar ya. Samuel. Mungkin kayak gitu ya. Bukan Samuel, bukan kayak gitu kali ya. Orang Allah, Tuhan yang manggil, Samuel, Samuel. Mungkin enggak kayak gitu, itu marah. Samuel. Mungkin kayak gitu ya. Lalu dia mendengar, ini suara Tuhan. Lalu dia pergi, berdiri, lalu katakannya, berbicaralah Tuhan, sebab aku sudah siap mendengar. Inilah Samuel, ya kan? Kenapa kayak gitu ya? Dipanggil Tuhan. Siapa yang sudah pernah dipanggil Tuhan? Karena kalau dikitakan, udah apa? Udah dipanggil Tuhan dia, berarti udah mati. Ya kan?
Dipanggil Tuhan, kita sering dipanggil Tuhan. Kenapa kalian ke gereja? Coba. Siapa yang manggil kalian ke gereja? Ayo. Siapa tadi? Siapa yang disuruh mamanya ke sini? Ke gereja ini? Dipaksa, kau harus ke gereja, mandi kau, katanya. Siapa? Enggak ada. Siapa yang disuruh tadi? Gereja ya, katanya. Lembut. Mandi ya, makan dulu ya. Oke. Itu suara siapa? Suara mama kah itu? Suaranya mamanya, tapi ucapannya itu ucapan Tuhan. Suaranya aja yang mamanya, yang memanggil itu Tuhan. Kamu harus gereja, harus gereja. Gitu ya. Jadi kalau mamanya bilang, cubitkan dulu kawanmu itu bukan suara Tuhan ya, bukan suara Tuhan ya. Ambil dulu itu, ambilkan dulu. Tapi itu mencuri. Suara Tuhan enggak. Jangan dengar itu. Kalau misalnya kamu belajar, itu suara Tuhan. Dari siapa? Dari mamanya, dari bapaknya. Kamu gereja, itu suara Tuhan. Dari siapa? Dari mamanya. Ini suara siapa yang kalian dengar? Suara Mang Pendeta. Tapi firman Tuhan kan yang diceritakan. Berarti ini suara Tuhan. Suara Tuhan. Tuhan yang memakai saya untuk berbicara dengan firman-Nya. Ya. Jadi harus mendengar firman Tuhan. Harus mendengar firman Tuhan. Jadi adik-adik sekolah minggu saat ini harus mengatakan, Tuhan berbicaralah, karena aku siap mendengar. Coba 1, 2, 3 ya. Tuhan, aku siap menerima, aku siap mendengar. Oke? Siapa yang siap mendengar Tuhan? Yuk. Oke, sekarang kita ucapkan sambil tunjuk tangan. Tuhan, berbicaralah, sebab saya siap mendengar. Oke, coba lipat tangannya. Kayak gini, kayak Amang ini. Tuhan, berbicaralah, sebab saya siap mendengar. Cuma anak sekolah minggu 1, 2, 3 ya. Sebab Oke, siapa yang suara siap mendengar? Oke, bukan hanya mendengar, tetapi harus melakukan. Siapa yang siap? Siap semua. Tuhan akan senang melakukan yang baik. Siap terus. Siap. Apa yang mau suruh? Mamanya coba manggil. Siapa nama kalian? Ini kecil-kecil jadi lupa mang namanya. Gabriel misalnya. Gabriel, kata bapaknya. Langsung dengar. Apa pak? Beli dulu rokok. Pak, jangan merokok, nanti sakit. Ya kan? Lalu sana. Gabriel, apa pak? Langsung mana? Ambil dulu tadi di taman rumah. Ambil. Ya kan? Ini pak. Baru pergi lagi. Jangan main-main dia. Atau samping bapaknya dia. Ya kan? Begitu. Datang mamanya yang ada anaknya kecil, ya kan, masih ada adiknya yang kecil. Lalu adiknya ini main-main air di keramik di lantai. Datang mamanya, Natalia, langsung datang Natalia. Apa pak? Ambil luka lah. Di mana pak? Di belakang. Oh, belum. Jangan langsung. Malas aku. Setelah nanti biar aku beli jajanmu, biar aku beli nanti baju Natalmu. Itu bukan mendengar, itu budak.
kalau udah kelas 6, kelas 5, suruh lagi bapaknya. Biarlah apa yang aja, Pak. Nah, ini anak yang baik. Ya kan? Bunyi handphone di rumah. Bapaknya kan lagi kerja. Bunyi handphone, ada generator. Ambilkan rotan itu. Putar barat. Apa yang bapak ini? Karena bukan main game, dia kan mau alasan Pak. Jangan disuruh. Barat. Ambilkan handphone, main game kau. Iya Pak. Iya Pak. Main handphone. Iya Pak. Benar Pak. Nah itu udah salah. Ya. Kayak dulu kayak gitu, itu contohnya Pak Barat, bukan kayak gitu dia. Ada contoh, misalnya gitu. Jadi tak boleh begitu ada sekolah minggu. Didengar, lalu lakukan. Jangan hanya mendengarkan dirinya, baru dia lakukan. Ya kan? Jangan hanya dijanji-janji ya. Jadi adik-adik sekolah minggu harus mendengar. Mendengar siapa? Mendengar Tuhan. Mendengar siapa? Mendengar mama di rumah. Mendengar bapak di rumah. Mendengar siapa lagi? Mendengar opung. Mendengar siapa lagi? Mendengar guru sekolah minggu. Mendengar siapa lagi? Guru di sekolah. Kalian kan online, misalnya ini online, gak dengar dia, tidur dia. Gimana masuk belajar? Gimana mau pintar? Jadi harus mendengar dan melakukannya. Amin. Amin. Kuat dulu. Amin. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah di surga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang mengajar, mendidik anak-anak sekolah minggu untuk berjalan di jalan terang Tuhan, yaitu selalu mendengar firman Tuhan melalui ibadah, melalui orang tua di rumah, melalui guru-guru di sekolah, dan melalui guru sekolah minggu di gerejamu, sehingga anak-anak sekolah minggu ini dapat mengetahui, mengerti, merenungkannya, dan melakukannya di dalam kehidupannya. Ajarlah senantiasa setiap yang lebih dewasa dari mereka bisa mengajar, mendidik, mengarahkan mereka ke hal-hal yang baik di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi adik-adik. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Berdiri, semua berdiri. Tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan. Persembahannya Ina. Aku tinggikan Yesus. Persembahan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, lebih kuat, tidak berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur
Dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu dan Jiwaku semua, nyawa juga hidupku, tanah milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniakan kamu dengan damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Terima kasih adik-adik sudah hadir di gereja. Yuk, Bu Guru mau absen dulu nih buat yang online. Adik-adik, selamat hari Minggu untuk Sheba dan Awana Baban. Selamat hari Minggu untuk Gabriel Banjarnahor. Selamat hari Minggu untuk Kesia, Kaurelia, Pasaribu. Selamat hari Minggu untuk Jevan Sihaloho. Selamat hari Minggu untuk Quinsa dan Alski Sianipar. Selamat hari Minggu untuk Gideon Sihombing, Gracelia Boru Sihombing, dan Giselle Boru Sihombing. Selamat hari Minggu untuk Mesak Papahan. Selamat hari Minggu untuk Arkin Turnip dan Moses Turnip. Selamat hari Minggu untuk Riko Munte dan Selin Boru Munte. Dan selamat hari Minggu untuk Jihan Sastri Dominika Simorangkir. Dan selamat hari Minggu juga untuk Caca. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Bye.